selamat sejahtera. Nama saya Rusul bin Juni. Hari ini saya akan melakukan practical CPR. Oke, CPR ini ialah cardiopulmonary resuscitation. Dan CPR ini ialah satu tindakan bantuan awal bagi mangsa yang terhenti pernapasannya dengan menggunakan teknik tekanan di luar dada. Oke, sebelum kita melakukan CPR, kita harus mengetahui prosedur CPR, yaitu di RABC. Yang pertama ialah danger, yaitu bahaya dalam bahasa Melayu, dan yang kedua ialah respon terhadap mangsa, dan yang ketiga yaitu saluran pernapasan, dan yang keempat yaitu breathing, yaitu pernapasan, dan yang terakhir yaitu peredaran darah mangsa. Oke. Terdapat 3 situasi untuk melakukan CPR. Dan yang pertama yaitu mangsa yang mempunyai nafas tetapi tidak mempunyai nadi. Apa yang kita harus lakukan yaitu melakukan tekanan sebanyak 30 kali di bahagian dada mangsa. Oke. Dan sekiranya mangsa mempunyai nadi tetapi tidak mempunyai pernapasan, maka kita akan lakukan hembusan napas sebanyak 2 kali terhadap mangsa. Oke, bagaimana untuk memeriksa sama ada mangsa ini mempunyai nadi ataupun tidak? Ataupun bagaimana kita memeriksa mangsa yang mempunyai pernapasan ataupun tidak mempunyai pernapasan. Oke. Yang pertama yaitu cara untuk memeriksa sama ada mangsa ini mempunyai nadi ataupun tidak, yaitu menggunakan 2 kaidah, yaitu mengesan nadi di bahagian karotid, yaitu di bahagian tangan mangsa. Dan yang kedua ialah di bahagian radial mangsa, di bawah dagu. Oke. Dan bagaimana pula mengesan mangsa yang tidak mempunyai nafas? Oke, yang tidak mempunyai nafas yaitu 3 kaidah, yaitu pertama penglihatan, rasa, dan pendengaran. Oke, sekiranya ini mangsa yang terbaring, yang pingsan, kita akan cek sama ada dia mempunyai pernapasan ataupun tidak. Kita harus dengar di bahagian mulut ataupun hidung mangsa, dengar dan rasa, dan lihat di bahagian dada mangsa sama ada dia dada dia turun naik, itu menandakan mangsa mempunyai pernapasan. Sekiranya tidak dan hembusan napas mangsa pun tidak, maka itu membuatkan mangsa tidak mempunyai pernapasan. Apa yang kita patut lakukan sekiranya mangsa tidak mempunyai pernapasan ialah dengan memberikan mangsa hembusan nafas sebanyak 2 kali. Oke. Oke, situasi yang ketiga yaitu sekiranya mangsa tidak mempunyai kedua-dua tindak balas, yaitu nadi ataupun pernapasan, maka kita harus memberikan dia 2 kali hembusan napas dan 30 kali tekanan di bahagian luar jantung sebanyak 3 kali pusingan, yaitu satu round adalah sebanyak 3 kali kita akan membuatkan CPR. Dan oke, saya akan melakukan full CPR. Oke, ini adalah mangsa. Saya menggunakan bantal untuk menggantikan orang yang real. Oke, saya akan mulakan. Pertama, kita akan melihat di kawasan sekeliling kita sama ada bahaya ataupun tidak. Sekiranya tidak bahaya, kita boleh melakukan CPR di situ. Sekiranya berbahaya, kita akan alihkan mangsa di tempat yang selamat. Dan kemudian kita akan memberi respon
terhadap mangsa. Yaitu contohnya begini. Encik, apa yang telah terjadi? Macam itu. Sekiranya mangsa memberi respon, dia dalam sedarkan diri dan kita tidak perlu memberikan CPR terhadap mangsa. Tapi sekiranya mangsa tidak memberikan respon, maka kita akan cek saluran pernapasan mangsa. Dan sama ada mangsa itu mempunyai sesuatu di dalam mulut. Sekiranya ada, kita akan keluarkan makanan ataupun apa-apa yang berada di saluran pernapasan mangsa. Dan kemudian kita akan cek dia punya breathing, yaitu pernapasan mangsa. Kita akan cek melalui 3 kaidah, yaitu penglihatan, rasa, dan dengar. Cek, lihat bagian dada. Sekiranya tidak, sekiranya tidak, maka kita akan cek. Kita tahu mangsa tidak mempunyai pernapasan. Dan yang kedua, kita akan cek mangsa punya nadi. Sekiranya ada, kita tidak perlu lakukan tekanan 30 kali. Dan sekiranya mangsa tidak mempunyai nadi, maka kita akan lakukan tekanan sebanyak 30 kali. Kita akan cek nadi mangsa bagian karotid tangan. Sekiranya ada, tidak perlu. Sekiranya tidak, maka kita akan lakukan tekanan sebanyak 30 kali. Dan mangsa saya sekarang ini, dia tidak mempunyai nadi dengan pernapasan. Maka saya akan melakukan 2 kali hembusan dan 30 kali tekanan di luar dada. Oke. Sekarang saya sudah tahu mangsa saya tidak mempunyai pernapasan dengan nadi, maka saya akan lakukan CPR. Oke, mulanya kita sudah cek kawasan danger dengan semua, kita sudah cek prosedur melakukan CPR. Dan sekarang saya akan melakukan CPR terhadap mangsa. Mulanya saya akan memberi 2 kali hembusan napas. Kemudian tekanan sebanyak 30 kali. Dan gunakan kekuatan badan untuk melakukan tekanan 30 kali terhadap mangsa. Oke. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 and 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 and 1 and 2 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10. Dan selesai. Dan sekarang kita cek nadi dengan pernapasan mangsa. Sekiranya mangsa sudah mempunyai ataupun sudah memberi respon terhadap kita, maka kita akan hentikan melakukan CPR. Manakala sekiranya mangsa tidak memberi respon, sebarang respon kepada kita, maka kita akan lakukan lagi CPR sehingga dia mempunyai respon. Oke. Dan mangsa tidak mempunyai respon, maka kita akan buat lagi hembusan yang seperti yang kita buat pada mulanya. Oke, 2 kali hembusan. Dan tekanan sebanyak 30 kali. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 and 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 and 1 and 2 and 3 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10. Oke. Sekiranya mangsa sudah memberi respon, maka kita hentikan CPR. Oke, sekiranya tidak, teruskan sehingga ada. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.